Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan di pertemuan kedua ini, tentunya dengan mata kuliah di sini adalah studi kelayakan bisnis. Alhamdulillah, dalam pertemuan kedua ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah ngopo atau SKB ini penting dipelajari dan apa nanti yang ada di dalam SKB tersebut. Nah, ini belum masuk ke pengertian, ini baru kulit-kulitnya aja biar paham ya. Kenapa SKB itu harus kita pelajari dan harus dilakukan ketika ingin membuka sebuah usaha. Nah, di situ tertulis ya kan, gagasan usaha tidak selalu berhasil ketika akan dilaksanakan. Faktor-faktornya apa yang menyebabkan bahwasanya gagasan itu tidak berhasil? Yang pertama itu jelas, tidak mengetahui pengetahuan tentang pasar. Kemudian yang kedua, ya, tidak memiliki pengetahuan tentang persyaratan teknis dari usaha. Entah itu nanti izin, operasional, mesin, alat, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang aspek finansial. Jadi mengenai anggaran, modal yang dibutuhkan berapa. Ketika ingin membuka usaha A, modalnya berapa, kemudian sekian atau berapa tahun lagi modal itu akan balik. Nah, itu biasanya jarang orang memikirkan seperti itu. Jadi makanya nanti untuk tahu biar modal kita itu berapa, baliknya berapa tahun, ya keuntungannya berapa. Nah, nanti kita belajar di SKB. Kemudian tidak adanya keunikan dari produk yang ditawarkan. Jadi produk itu ya itu aja, tidak unik. Customer itu cepat bosan dengan produk-produk yang sudah beredar di masyarakat. Makanya industri otomotif, industri smartphone itu inovatifnya itu sangat cepat sekali. Kita bisa melihat itu 3 bulan itu udah ganti model semua. Ya, 6 bulan kalau dulu 2 tahun sekali. Itu baru ngeluarin HP baru, 1 tahun sekali ngeluarin HP baru. Ya, kalau sekarang 3 bulan itu HP udah keluar baru lagi. Walaupun sebenarnya sama, cuman ganti aja namanya. Cuman ganti aja itu letak kameranya yang dulunya di pojok kiri, kemudian ikut-ikutan di tengah, ya kan? Kemudian setelah di tengah, ya kan, masih kurang lagi, kemudian memanjang ke bawah, oh ternyata masih kurang lagi, sekarang balik lagi semuanya di pojok kanan ya, di pojok kanan ya, semuanya kayak gitu. Itu hanya cuman untuk inovasi aja sebenarnya, biar customer itu ya nggak bosan amat lah dengan produk yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman tentang aspek hukum. Ingat, dalam pendirian sebuah usaha itu aspek hukum itu penting sekali ya. Oke, kita next. Nah, agenda kita hari ini yang pertama itu about SKB, pengertian SKB beserta ruang lingkupnya, kemudian kontribusi ilmu SKB, di mana kontribusi ilmu SKB ini nanti dalamnya banyak ya, ada pemasaran, ada MSDM, ada manajemen keuangan, ada manajemen operasional, ada aspek hukum dan aspek sosial. Jadi selama 1 semester ya, kita itu nanti hanya mempelajari tentang itu aja. Walaupun hanya, tapi di dalamnya komponennya itu nanti yang banyak sekali. Aspek pasar dan aspek pemasaran bisa sampai 3 pertemuan. Aspek SDM itu nanti ya saring saja lah, jadi 1 pertemuan. Aspek keuangan itu bisa 3 pertemuan. Ya, kemudian manajemen operasional atau aspek operasional, nah itu lagi. Aspek hukum maupun ilmu sosial. Dan nanti ada tambahan ya, aspek AMDAL, analisa dampak lingkungan. Karena apa? Dalam suatu pendirian sebuah usaha atau dalam suatu pembentukan sebuah perusahaan ataupun organisasi harus memperhatikan apa yang namanya analisa dampak lingkungan. Biar apa? Masyarakat nanti di sekitar usaha atau di sekitar tempat usaha itu aman lingkungannya, tidak mencemari lingkungan. Misalnya pencemaran di masyarakat ya,
lewat limbah perusahaan itu kan bisa mencemari sumur, kemudian sungai, dan lain sebagainya. Kemudian agenda yang ketiga yaitu pihak yang memerlukan SKP, di mana di sini ada investor, ada kreditor, ada manajemen perusahaan, pemerintah maupun masyarakat. Kemudian tahap-tahap SKP nanti ada ide, penelitian, evaluasi, kalau sudah kemudian di usulan proyek, pengusulan layak ini, kemudian rencana pelaksanaan maupun pelaksanaan proyek. Kalau misalnya ada yang tanya, Pak, itu kenapa evaluasi letaknya malah di tengah, bukan di terakhir? Ya, ini beda dengan controlling atau evaluasi dalam pembuatan ide atau gagasan atau strategi. Ya, di dalam tahap-tahap SKP ini, ya, setelah melakukan penelitian ini bukan penelitian ini ya, ini penelitian aspek kelayakan, mungkin bisa struktur tanah, ya kan, kemudian nanti bisa penelitian lingkungan sekitar, bisa nanti penelitian mengenai aspek keuangan dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah itu nanti dilakukan, oke, deal semua, kita evaluasi apa yang kurang di situ. Nah, kalau dievaluasi itu udah goal, controllingnya udah goal, baru nanti proyek itu bisa diusulkan bahwasanya ini layak untuk dibangun. Misalnya pembangunan hotel, ya kan, berarti kan harus punya struktur tanah yang stabil. Ya, bagaimana ingin membangun hotel kalau tanahnya aja istilahnya itu gampang gerak atau bergeser. Kemudian agenda yang terakhir yaitu question and answer, nanti ada tanya jawab. Berhubung perkuliahan kita ini mulai sekarang sampai ke depan ya, kita menggunakan LMS, Learning Management System. Question and answer kita langsung diskusi di sana, saya sediakan untuk ruangan chatting ya, selama perkuliahan berlangsung. Insya Allah langsung saya balas, akan tetapi ketika perkuliahan sudah usai tapi masih ada pertanyaan, nanti bisa langsung bertanya di sana, tapi mohon maaf untuk membalasnya tidak bisa langsung ya, karena tidak setiap menit itu membuka LMS. Oke, untuk sesi pertama about use tentang pengertian SKP ya. Nah, apa SKP itu atau pentingkah SKP itu dilakukan? Nah, studi kelayakan bisnis ini itu kan suatu kegiatan ya, di mana mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Intinya itu kita belajar SKP itu cuma mencari layak atau tidak, ya, lanjut atau tidak. Tetapi untuk mencari layak tersebut kita harus menghitung itu ada IRR, ada ARR, ada profitabilitas dan lain sebagainya. Itu dari aspek keuangannya, belum nanti dari aspek pemasaran dan pasar. Dari aspek pemasaran dan pasar nanti kita akan menghitung peramalan penjualan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, itu akan kita hitung semua. Kamu punya modal segini, kemudian punya produk segini, 5 tahun ke depan berapa jumlah customermu, itu bisa dihitung nanti. Itu nanti di aspek pasar maupun pemasaran. Kemudian dalam mempelajari secara mendalam ya, itu kelayakan itu apakah usaha yang dijalankan memberikan manfaat besar dibandingkan dengan biaya. Ya, berarti apakah bisa menghasilkan pendapatan yang lebih banyak daripada biaya, itu namanya kelayakan. Kemudian kalau bisnis, usaha yang dijalankan memberikan manfaat baik finansial maupun non-finansial. Finansial jelas, ya, yang namanya bisnis itu tujuan pertamanya adalah jelas mencari laba sebanyak-banyaknya, itu kalau konvensional, ya kan. Kemudian yang non-finansial apa Pak tujuan dari bisnis tersebut? Ada, ya, yaitu untuk mencari citra positif perusahaan. Ingat, perusahaan itu bisa berdiri dalam jangka panjang atau dalam jangka waktu yang lama itu karena mempunyai citra positif di mata masyarakat. Bisa dicontohkan tuh, ya, industri otomotif, misalnya aja motor ataupun mobil ya, Yamaha, Honda. Mobil ya, nanti kita kasih contoh yang gampang aja, Toyota ataupun Honda juga. Ya, sampai sekarang itu kan mempunyai citra positif di masyarakat. Nah, karena apa? Karena ya mobilnya mungkin yang awet atau motornya yang awet, ya kan? Kemudian perawatannya gampang, ownership-nya yang lebih murah dibandingkan dengan
merek-merek lain. Handphone juga demikian. Ya, bagaimana merek ya A misalnya itu bisa memberikan citra positif di mata customer, sehingga dalam jangka panjang ya itu nanti perusahaan akan tetap berdiri. Kita tentunya ingat siklus kehidupan produk, ya kan? Kan kita pernah sering itu. Nah, intinya seperti itu. Nah, oke, kita next. SKB itu penting dilakukan, walaupun sebenarnya kalau untuk industri-industri kecil itu ya apa namanya itu nggak terlalu ini ya, tapi lebih baik dilakukan karena tujuannya banyak nanti ya. Jadi tujuan SKB itu menghindari risiko kerugian, itu jelas ya. Dalam bisnis itu pasti risiko ada, tidak mungkin risiko itu tidak ada. Tetapi bagaimana risiko kerugian itu bisa kita hindari sekecil-kecilnya. Kemudian yang kedua, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan controlling, memudahkan pengendalian. Ya, ini hampir sama memudahkan pengawasan maupun pengendalian. Nah, ini yang akan kita pelajari, ini kontribusi ilmu pada SKB. Inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Pemasaran. Kontribusinya di SKB ya, itu nanti kita akan belajar mengenai analisis permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, mencari pasar dan menghitung pasar potensial, permintaan efektif ataupun segmen pasar. Kemudian yang ketiga, analisis pesaing. Jadi nanti kita bagaimana belajar menganalisa pesaing. Ya, tentunya ini pesaing dalam produk pemasaran. Kemudian yang keempat, pemilihan strategi pemasaran. Nah, manfaatnya apa di dalam ilmu SKB ini untuk pemasaran ini? Untuk mengetahui dan menilai apakah produk yang dihasilkan dapat diterima dan diserap oleh pasar. Loh Pak, bagaimana caranya mengetahui bahwasanya produk itu bisa diterima oleh pasar ataupun bisa diserap oleh pasar? Ketika permintaan banyak, ketika produk itu mempunyai permintaan yang banyak, berarti itu dapat diterima oleh pasar. Bagaimana Pak cara mengetahui? Gampang. Coba kamu lihat di pasar, merek makanan, sampo atau sabun. Yang paling laku itu yang apa mereknya? Misalnya sabun A, itu yang paling laku, berarti itu dapat diterima dan diserap oleh pasar. Tapi kalau misalnya nanti sabun B, ini kok saya 1 bulan kemarin tuh datang ke sini, letak sabunnya masih di sini, ya kan? Masih kotor, masih berdebu. Nah, itu berarti diterima oleh pasar, tetapi tidak diserap oleh pasar. Kemudian yang kedua adalah MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Kontribusinya pada SKB nanti bisa membentuk struktur organisasi, bisa menganalisa jabatan, bisa merekrutmen karyawan, bisa menyeleksi karyawan, bisa memberikan kompensasi, bisa memberikan motivasi, kemudian nanti bisa memberikan pemeliharaan tenaga kerja atau serikat pekerja. Ya, kemudian manfaatnya untuk menilai kapabilitas tim dan menempatkan orang pada jabatan atau posisi yang tepat. Nah, itulah kontribusi dari SDM untuk SKB. Kemudian ya, kontribusi dari manajemen keuangan. Tentunya kalau keuangan itu hubungannya karo anggaran, karo duit. Nah, bisnis apapun itu kan pasti nganggo duit, pakai uang, pakai modal. Makanya manajemen keuangan itu punya kontribusi yang besar di dalam SKB. Apa itu bentuk kontribusinya? Yang pertama adalah bagaimana menentukan modal kerja. Piro modalmu? Ya. Kemudian menentukan modal investasi. Sopo sesuk investormu, piro sing mbok butuhke investormu, berapa yang harus diinvestasi. Kemudian menilai arus kas, kemudian proyeksi rugi laba atau neraca perusahaan. Yang kelima, mengetahui pengembalian modal, kemudian mengetahui profitabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha yang dijalankan. Ini besok ada semua. Ya, ini kita pelajari di aspek keuangan itu sekitar habis UTS. Ya, ini memang saya khususkan habis UTS biar nanti ketika di semester 6 masih ingat. Kemudian manfaat, mengetahui apakah bisnis yang akan dijalankan untung atau tidak. Maksudnya gimana Pak ya? Kamu punya modal 10 juta. Berapa bulan balik modalmu itu? Kalau 10 juta,
semakin lama balik modal itu berarti kurang layak. 10 juta balik modalnya setahun. Lah untungmu terus piro? Kalau 10 juta balik modal 1 bulan, wah itu baru itu nanti SKB-nya luar biasa itu. Ya, kemudian manajemen operasi dan produksi. Kontribusi dari manajemen operasi ini bagaimana memilih desain produk. Perlu kita ingat ya, orang Indonesia itu tingkat konsumtifnya tak tinggi sekali. Orang Indonesia wongi pinginan ono produk anyar, desainnya api, padahal iku podo, ya kan? Iku mesti tuku. Ya, boleh kok itu boleh dicek. Avanza mulai dari yang Avanza pertama sampai yang sekarang ini, yang beda kan cuma lampunya, lihat aja. Ya. Modifikasi apa namanya itu, lampu bulat itu jadi sekarang lampu motosipit. Belakangnya juga demikian. Gue gali mengenai jeleret cici atau ditambahi bodinya dilengkung sedikit udah. Itu namanya desain produk. Kemudian HP juga demikian. Kenapa sekarang desain produk HP itu hampir keseluruhan tuh niru iPhone ya. Hampir keseluruhan itu. Kameranya, padahal apa awal-awal itu hampir seluruh kamera HP itu letaknya itu kan di kanan. Ya. iPhone bikin ya kan niru. Kemudian sekarang bikin di tengah, tiru di tengah. Sekarang balik lagi. Ya kan kamera letaknya di kanan ditambahi tapi kameranya jumlahnya 5 itu. Ya, pada tiru semua. Ya, itu namanya apa? Ya karena memang tren ya untuk apa namanya itu ke depan semakin lama semakin kan istilahnya desain itu kan harus selalu inovatif. TV kan juga demikian. Mulai pertama TV tabung, kedua langsung LCD, ketiga habis LED, habis LED sekarang ganti smart TV yang cuman tipisnya itu satu apa namanya itu setipis triplek, itu namanya desain ya. Setipis triplek bisa melengkung lagi TV-nya, itu namanya pemilihan desain. Itulah kontribusi yang diberikan oleh manajemen operasi atau produksi. Kemudian yang kedua, penghitungan kapasitas perusahaan. Apa itu perhitungan kapasitas perusahaan? Jadi nanti berapa ya nanti yang dibutuhkan mesinnya itu butuh berapa itu nanti, operasionalnya butuh berapa untuk menciptakan atau untuk memproduksi produk ini tersebut. Kemudian pemilihan mesin dan teknologi, penentuan lokasi usaha, penataan DOA ini ya, decoration of art atau layout mesin, bangunan dan lain sebagainya, perhitungan skala produksi. Ingat kalau orang Cina itu kalau usaha itu pasti yang namanya feng shui atau kudu usaha niki marep dono ngalor ngetan idul agak sirong dan lain sebagainya itu penting sekali ya. Kalau kita kan nggak sepenting omahe ade madhep ngulon ya susahane nganu madhep ngulon, iki marep ngetan ya marep ngetan dan lain sebagainya. Kemudian perhitungan skala produksi ini adalah kuantitas apa namanya itu barang yang akan nanti kita produksi. Kemudian manfaatnya untuk mengetahui dan menilai apakah barang dan jasa yang dihasilkan sudah diproduksi secara efektif maupun efisien. Oke, kita lanjut. Disiplin ilmunya adalah aspek hukum. Nah, yang akan kita pelajari di aspek hukum ini bentuk kontribusinya itu adalah memilih badan hukum yang tepat. Jangan kemudian langsung ke PT. Nah, ini kan di depan ini alhamdulillah ya, ini Jepara ini UMKM-nya itu banyak sekali. Industri UMKM Jepara itu top. Ya. Lihat aja itu, keluar dari kampus, gerbang kampus itu UMKM semua itu, UD semua. Ya. Kemudian menentukan prosedur pendirian. Kemudian yang ketiga, menilai usaha apakah sesuai peraturan yang berlaku. Manfaatnya untuk menilai bentuk organisasi yang tepat. Ilmu sosial dan lingkungan, bentuk kontribusinya itu AMDAL, penyerapan tenaga kerja maupun dampak sosial. Manfaatnya menilai dampak pencemaran dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat. Maksudnya gimana Pak? Untuk pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat, betul. Kehadiran dari sebuah perusahaan atau pabrik, kita bisa melihat Mbak. Ya, misalnya katakanlah apa namanya itu di Jepara ini kan sekarang banyak sekali pabrik yang masuk.
Ya, di situ nanti ketika ada pabrik yang masuk, saya yakin perputaran tingkat ekonomi desa tersebut akan tinggi. Buka warung makan baru, oh ya kan? Buka kos-kosan di situ, wah berarti kan ada perputaran ekonomi di situ. Kemudian setelah buka kos-kosan nanti ada di situ nanti buka apa namanya itu tempat parkir misalnya. Nah itulah contoh dari pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat. Bisa juga nanti memberikan pengaruh yang buruk, bisa juga memberikan pengaruh yang baik. Nah, ini adalah pihak yang memerlukan SKB, ya. Yang pertama investor, kreditor, pihak manajemen perusahaan, maupun pihak pemerintah dan masyarakat. Nah, pihak investor itu butuh SKB buat apa? Yang namanya menginvestasikan dana itu pasti akan melihat bahwasanya perusahaan yang akan diinvestasikan ini benar-benar perusahaan bagus enggak? Kapan duitku ki bali nek misalnya aku investasi di sini? Contohnya seperti itu. Kemudian, ya pihak kreditor itu mempertimbangkan nanti keuntungan agunan dan lain sebagainya. Jangan sampai bank itu macam-macam atau misalnya pihak kreditor itu macam-macam langsung aja memberikan hutang gitu kepada suatu lembaga, sebuah organisasi atau individu untuk melaksanakan bisnis. Ya, tetapi belum tahu itu nanti ke depan bisnisnya jalannya seperti apa. Kalau macet ya nanti yang rugi sendiri adalah pihak kreditor. Kemudian pihak manajemen perusahaan, pihak pemerintah dan masyarakat. Tips penting ketika belajar tentang studi kelayakan bisnis. Satu, kelengkapan dan keakuratan data informasi. Kemudian yang kedua, tenaga ahli. Yang ketiga, penentuan metode dan alat ukur yang tepat. Keempat adalah loyalitas tim studi kelayakan. Nah, ini ada tahapan dari SKB. Tadi di depan sudah dijelaskan ya, ada pertama adalah penemuan ide. Ide ini ditemukan, ya kan? Masing-masing orang itu berbeda bagaimana untuk menemukan ide. Ya, entah harap turu, entah lagi di kamar mandi, entah bangun tidur atau lagi naik motor, ide itu tiba-tiba muncul aja. Kemudian tahap penelitian, sudah ide ditemukan, wah saya ingin mendirikan salon syariah misalnya. Kemudian diteliti, masyarakat sekitar itu sering ora toh dolaning salon misalnya, ya kan? Kemudian masyarakat di situ butuh nggak usaha seperti ini. Kemudian tahap evaluasi, tahap pengurutan usulan layak, tahap rencana pelaksanaan proyek, dan tahap pelaksanaan proyek bisnis. Aspek kajiannya yang akan kita pelajari ya dalam evaluasi peluang usaha, yang pertama adalah yuridis. Kemudian yang kedua aspek teknik dan teknologi, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek finansial, kemudian yang kelima organisasional, aspek persaingan sosial ekonomi, kemudian AMDAL. Nah, ini pertemuan selanjutnya ya, yaitu mengenai aspek pasar. Ya, ini akan saya bahas sebentar mengenai aspek pasar. Nah, aspek pasar ini penting dilakukan. Karena apa? Ya, aspek pasar ini nanti kita harus menganalisis karakteristik calon customer. Peluangnya seperti apa, kemudian risiko di dalam pasar ketika kita memasukkan produk tersebut ke dalam pasar baru atau yang akan dimasuki. Karena apa? Karakteristik customer di antara daerah itu pasti berbeda. Karakteristik orang Jepara, orang Kudus itu beda. Karakteristik orang Kudus dengan orang Solo itu beda. Karakteristik orang Solo dengan orang Jogja itu beda. Apalagi karakteristik orang Jawa misalnya ya dengan saudara-saudara kita misalnya Sumatera ya ataupun di Indonesia Timur seperti Kalimantan, kemudian maupun Lombok dan Irian Jaya. Itu penting sekali. Karena apa? Di suatu daerah ya kan, karakteristik ini kan dibentuk macam-macam. Pembentukan karakteristik. Bisa dari tingkat ekonomi suatu daerah, bisa dari tingkat pendapatan, ya kan? Bisa dari tingkat budaya dan lain sebagainya. Itulah pentingnya kenapa belajar di
di aspek pasar. Nah, ini itu balik lagi ya. Nah, ini apa namanya itu sudah ya aspek pasarnya ini sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi aspek pasar next pertemuan ini baru saya kasih untuk pengertiannya saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.